Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari kelompok 11 berjumlahkan 3 anggota, yakni saya sendiri Muhammad Fikran. Saya Muhammad Rizkullah Ammar. Saya Basofri Al-Farhan. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang tugas dari manajemen Islam dengan tema transformasi dalam potensi diri. Baik, untuk latihan manajerial sendiri, jadi di sini saya membuat 2 buah lingkaran yang sama bentuknya dan berpisah. Jadi untuk gambar di kiri itu di sini saya membuat roda untuk lingkaran di kiri dan mengartikan roda pada umumnya, dan di lingkaran kanan ini di sini saya membuat bumi yang menandakan kehidupan. Jadi untuk makna dari gambar yang saya buat ini di sini berarti roda kehidupan. Nah, sebagaimana dengan roda kehidupan itu selalu berputar, jadi kita sebagai manusia tentunya pastinya akan mengalami fase-fase, yaitu 2 fase, yaitu fase di atas dan fase di bawah. Nah, hal ini tentunya sebagai reminder atau pengingat bagi kita semua bahwa jika kita lagi berada di posisi atau fase di atas itu kita jangan lupa untuk selalu bersyukur, bertawadu atau berendah hati. Dan apabila kita sedang berada di fase di bawah, jangan lupa untuk selalu tetap bersabar dan tetap menjalani kehidupan ini dengan semestinya. Baik, untuk makna dari gambar ini mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya. Baik, pada gambar ini saya menggambar 2 buah lingkaran yang saya jadikan sebagai 2 sosok orang, yang satunya menggunakan masker, yang satunya tidak menggunakan masker. Nah, adapun filosofi dari gambar ini, saya ingin menjelaskan bahwa di era pandemi saat ini kita sebagai manusia, kita sebagai masyarakat harus mempunyai sikap yang adaptif. Maksudnya apa? Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Di saat pandemi saat ini, kita harus menyesuaikan bahwa kita harus menetapkan protokol kesehatan. Kita harus taat protokol kesehatan. Oleh karena itu, salah satunya yaitu kita menggunakan masker. Nah, di sini juga terdapat keteladanan yang bisa kita contoh, yaitu memberikan masker kepada orang yang tidak menggunakan masker. Ini merupakan salah satu tindakan sederhana, tapi sangat bermakna. Jadi, apapun itu, selama tindakan tersebut merupakan kebaikan, kita harus melakukannya. Dan bisa saja kebaikan yang kita anggap kecil itu sangat berarti bagi orang lain. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus saling bergotong royong untuk terus melakukan kebaikan. Salah satunya yaitu menegakkan protokol kesehatan agar kita sama-sama dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Baiklah, selanjutnya gambar. Baik, selanjutnya itu gambar yang saya buat ini merupakan 2 buah benda dari zaman yang berbeda, di mana yang pertama itu merupakan 2 buah kaleng yang dihubungkan oleh seutas tali atau benang. Kemudian gambar kedua itu merupakan penemuan terbesar pada abad ini, itu smartphone. Di mana saya mengambil gambar ini atau membuat gambar ini memiliki filosofi, yaitu di mana setiap manusia itu harus berkembang, baik dari pola pikirnya, kehidupannya, dan lingkungannya. Di mana kita lihat bersama pada awalnya manusia itu berkomunikasi melalui sebuah kaleng dan yang dihubungkan oleh seutas tali. Sekarang manusia berhubung atau berkomunikasi melalui smartphone yang dihubungkan oleh perangkat jaringan. Jadi kita harus tetap selalu membuka pikiran kita, berpikir kreatif sehingga kita tidak tertinggal oleh zaman. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait transformasi. Adapun tema yang kami dapatkan yaitu transformasi perjuangan. Nah, jadi kami memilih untuk transformasi atau perubahan perjuangan dalam penjagaan dan pemeliharaan Al-Quran. Di sini kita membagi dalam 3 topik, yaitu mulai dari sejarah Al-Quran, fungsi dan tujuan Al-Quran, dan kesimpulan. Baik, untuk perjuangan dari sejarah atau sejarah dari Al-Quran itu sendiri, dengan berlandaskan Quran Surah Al-Isra ayat 106, jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawir atau bersambung dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi manusia.
Nah, tidak diturunkannya hanya untuk satu umat atau untuk satu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa, yang dimana di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang tak pernah surut kehebatan dan keagungannya seiring dinamika kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami, dihafal, serta diamalkan. Nah, cara seperti ini, maka Nabi Muhammad SAW akan memudah memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh umatnya maupun orang-orang kafir. Adapun wahyu pertama yang diturunkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran. Adapun fungsi dan tujuan dari Al-Quran itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai obat batiniah atau hati. Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk, dan Al-Quran sebagai mau'izah atau pelajaran. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran sebagai obat batinnya atau hati. Jadi di sini sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 57, artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi di sini dapat kita maknai bahwa Al-Quran diturunkan ini sebagai obat penyakit hati yang tidak dapat dideteksi secara medis. Nah, apa itu obat penyakit hati? Obat penyakit hati itu seperti rasa iri, dengki, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Inilah penyakit-penyakit hati ini tidak dapat diobati secara medis, melainkan dapat diobati dengan Al-Quran. Kita mentadaburinya, dengan itu kita dapat mengobati penyakit-penyakit hati atau mencegah penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabur al-bafi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini diturunkan memang tidak ada kecacatan sama sekali. Itu tidak ada keraguan, semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan petunjuk bagi kita umat muslim, umat manusia yang kita agar dapat menjadi pribadi yang bertakwa. Baik, selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai mauziah atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran dari Allah ini berupa nilai-nilai moralitas sebagai bahan perenungan dan petunjuk bagi manusia menjalankan aktivitasnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh orang semesta, seluruh umat manusia, apapun latar belakang umat manusia itu, baik dalam ras, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama sekalipun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pelajaran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang buruk, atau antara yang hak dan yang batil. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, amalia, perbuatan manusia dari hari akhir, kisah-kisah umat terdahulu, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Jadi, oleh karena itu, kita perlu meneruskan perjuangan risalah Rasulullah SAW, memperjuangkan Al-Quran agar tetap menjadi pedoman hidup kita. Berdasarkan ayat di bawah, yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna
sikra wa inna lahu hafizan, yang artinya sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Dari Al-Quran diturunkan sampai akhir zaman dari pemalsuan. Karena itu banyak umat Islam termasuk di zaman Rasulullah SAW yang hafal mengenai Al-Quran. Dengan adanya umat yang hafal Al-Quran, Al-Quran pun akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Hingga kini, perjuangan pembinaan Al-Quran tidak terhenti sampai situ, di mana di berbagai negara, termasuk di Indonesia itu pun sendiri, didirikan lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk mempelajari ulum Al-Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan melahirkan ahli-ahli dan penghafal Al-Quran. Jadi, sebagai kesimpulan, sebagai umat muslim, marilah kita berjuang agar senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Marilah kita senantiasa membaca, menghafal, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran agar kelak menjadi syafaat kita di hari kemudian atau di hari akhir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.